semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat tangan kita, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Kami katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Come on. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Untuk selamanya Engkau Tuhan dan Raja kami. Hey, hey, hey. Mari angkat suara kita, katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Hey, haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih semangat. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Biarlah jiwa kami memuji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang kami kasihi. Bapak yang Ibu di rumah boleh duduk kembali. Tuhan, kami bersyukur. Sebab kalau kami ada sampai saat ini itu hanya karena kemurahan Tuhan. Itu karena keajaiban Tuhan bagi kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Makasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
terjadi bagiku. Mari dengan segenap hati kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Tuhan. Katakan haleluya, 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 dengan segenap hati. Dahsyatan nama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita, sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami datang pagi ini ya Tuhan, untuk memuliakan akan nama-Mu, meninggikan akan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu dimanapun saat ini kami berada, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Tuhan, mari sembuhkan setiap kami yang sakit. Pulihkan setiap kami ya Tuhan. Kami yang saat ini dalam keadaan di mana kami hidup dengan beban yang berat, mari berikan kelegaan bagi kami ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memenuhi setiap kami, Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Di hari di mana kami datang sujud menyembah kepada-Mu, berkat-Mu turun atas kami ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami. Engkau memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh mengumpulkan yang terbaik, minyak, anggur, gandum
keadaan yang sulit, kami boleh tetap berbuah. Kami boleh tetap menghasilkan buah. Oh, Engkau memberkati segala usaha yang dikerjakan oleh umat-Mu. Engkau menyertai umat-Mu dengan keberhasilan. Kami berdoa untuk dunia usaha, dunia ekonomi. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati umat-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami Indonesia. Oh, rialana mata kalana maralana 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 maralana. Tuhan tolong negeri kami. Tuhan berkati negeri kami. Dengan apa yang saat ini dimiliki oleh Indonesia, kiranya semua boleh mengangkat negeri ini kembali. Oh, ralana mata kalana maralana. Oh, ralana mata kalana maralana maralana. Berkat-Mu ya Tuhan, keselamatan yang daripada-Mu diperlukan untuk bangsa dan negeri ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan kekuatan bagi hamba-hamba-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Engkau memberkati para imam, Engkau memberkati para lewi, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, para pendeta. Kami berdoa untuk seluruh lembaga aras nasional. Kami berdoa untuk kegerakan-kegerakan doa, jaringan doa nasional. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Oh, rialana mata kalanamu, kinalana masando, kinalanamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk penanganan daripada COVID-19. Engkau menyertai hamba-hamba-Mu. Engkau menyertai tim medis hamba-hamba-Mu yang ada di gugus tugas terdepan daripada penanganan COVID-19. Oh, ralana mata kalana maralana maralana. Tuhan berkati, Tuhan lindungi hamba-hamba-Mu. Tuhan jagai hamba-hamba-Mu dan berikan kemampuan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dialami oleh umat-Mu, yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Dan kami berdoa kiranya angka kesembuhan semakin bertambah-tambah, semakin bertambah-tambah. Oh, Engkau memberkati ya Tuhan seluruh pekerjaan, baik yang ada di dunia pendidikan, baik yang ada dalam dunia usaha, seni. Kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan berkati 7 gunung pekerjaan. Oh,
Dan pagi ini tarik kami ya Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepadamu. Tarik kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan kasih kami. Kami boleh mempersembahkan cinta kami kepadamu ya Tuhan. Kami membuka hati kami. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi demi pribadi. Dimanapun kami berada, maka Engkau mampu untuk mengakses kehidupan kami. Dimanapun saat ini kami tinggal, baik yang ada di dalam negeri di Indonesia maupun kami yang berada di luar daripada negeri Indonesia, Engkau mampu untuk mengakses seluruh kehidupan kami. Dan Engkau mampu untuk berbicara kepada setiap kami. Tuntun dan bimbing kami, sehingga sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami boleh berada dalam keadaan yang baik. Kami boleh berada dalam keadaan yang sehat. Dan kami boleh melihat seluruh anugerah-Mu itu datang dengan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Tuhan. Berbicaralah lewat renungan daripada firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami nikmati pagi ini. Dan sertai kami sekali lagi dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, segala hormat pujian kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Anda yang diberkati, kita katakan amin. Saya percaya Anda yang berada di rumah, bahkan Anda yang berada dimanapun saat ini Anda berada, yang beribadah dengan cara menyaksikan dan menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online ini. Saya percaya Roh Kudus dan Tuhan menjangkau kehidupan Anda, dan Anda akan dikuatkan, Anda diteguhkan, dan Anda akan diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Saya percaya dalam keadaan yang sulit, hanya Tuhan yang menjadi andalan dalam kehidupan kita. Nah, mari bersama-sama pagi ini kita akan merenungkan dan kita akan diingatkan kembali tentang pesan-pesan daripada firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan yang saat ini sedang terjadi. Tema yang pagi ini saya ingin kemudian sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah maupun dimanapun Anda berada adalah bertumbuh dan berbuah. Mari bersama-sama kita membaca dari Filipi pasal yang pertama. Kita membaca di dalam ayat yang ke-22, khususnya 22 bagian A. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Obsesi daripada kebanyakan orang, obsesi daripada kebanyakan daripada manusia. Manusia ingin hidupnya itu sukses. Manusia memimpikan untuk kemudian memperoleh keberhasilan di dalam menjalani kehidupan. Kerinduan daripada setiap manusia, yaitu manusia terobsesi untuk mereka kemudian diberkati pada waktu mereka berada di dunia ini, pada waktu mereka kemudian bekerja, dan mereka ingin mengumpulkan segala sesuatu sebanyak-banyaknya. Semuanya itu tidak salah. Sukses ini berbicara tentang keberhasilan diri sendiri. Sukses itu berbicara tentang diri sendiri. Tetapi berbuah adalah tentang orang lain yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Perhatikan perkataan saya. Sukses atau keberhasilan itu berbicara tentang diri kita sendiri. Tetapi berbuah ini berhubungan dengan kehidupan orang lain. Berbuah ini berbicara tentang orang lain yang menjadi fokus di dalam kehidupan daripada orang tersebut. Filipi pasal 1 ayat yang ke-22 bagian A yang tadi kita baca. Ini adalah tulisan yang ditulis oleh Paulus. Pada waktu Paulus ini
berada di penjara. Dan Paulus ini punya passion, dia punya gairah, yaitu hidup untuk memberi buah. Paulus dalam keadaan yang sangat sulit di dalam penjara. Paulus dalam keadaan yang terbatas di dalam penjara. Dia tetap masih punya kerinduan untuk bisa kemudian menghasilkan buah lewat kehidupannya. Saya percaya penjara bagi kebanyakan orang ini merupakan tempat yang tidak memberikan jaminan. Penjara bagi kebanyakan orang adalah tempat di mana dia tidak memperoleh kontribusi dan bahkan masa depan dari kehidupannya ini punya gangguan-gangguan. Tetapi Paulus pada waktu dia di penjara, dia tidak menjadikan hidupnya yang dalam penjara ini berakhir dalam satu tempat yang kecil. Tetapi ia punya gairah, ia punya kerinduan untuk tetap bisa kemudian menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Banyak orang bertanya, bagaimana cara kita berbuah di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini? Saya ini mau katakan, biarlah sekalipun kita melihat kesehatan dunia saat ini dalam problem yang sangat besar oleh karena virus corona. Biarlah kemudian ekonomi dunia yang saat ini digoncang luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, biarlah kita punya hati yang sama seperti Paulus. Yaitu kita tetap mampu untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, buah, saudara, diambil dari kata karpos. Yang artinya yang dihasilkan oleh energi. Arti yang lain daripada kata buah yang telah menjadi sifat organisme hidup. Pengertian yang lain daripada karpos atau berbuah, yaitu hidup yang memberi nilai tambah bagi orang lain. Dan arti yang lain daripada karpos atau buah, yaitu memberi dampak. Yaitu memberi dampak yang baik bagi orang lain. Kalau saya mungkin bisa kemudian memberikan rangkuman secara sederhana dari pengertian hidup yang bisa memberikan buah. Maka secara sederhana pengertian daripada buah yaitu hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang lain atau hidup yang memberi manfaat kepada orang lain. Mari kita lihat dan kita ukur kehidupan kita. Apakah selama hampir lebih kurang 3 bulan bahkan 4 bulan, selama hampir lebih kurang dunia digoncang dengan keadaan yang saat ini sedang berjalan dalam perubahan, kita masih tetap bisa menghasilkan buah atau kehidupan kita sulit untuk berbuah? Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mengapa buah itu sangat penting? Mari kita lihat yang pertama. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16 menuliskan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Buah itu menjadi penting. Buah yang ada dalam kehidupan kita, yang bisa dinikmati oleh Tuhan, yang bisa dinikmati oleh orang lain, yang memberikan dampak bagi orang lain. Ini begitu penting karena yang pertama, ayat ini menuliskan kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk beroleh keselamatan. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk memperoleh kasih karunia. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk kemudian diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menghasilkan buah
Buah yang kedua begitu penting karena dicatat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku itu dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mengapa buah itu penting? Karena yang kedua, cara kita memuliakan Tuhan itu dengan menghasilkan buah. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan nyanyian pujian kita yang mengalir keluar dari hati kita, yang mengalir keluar dari pikiran kita, yang mengalir keluar dari perkataan kita. Tetapi Yohanes 15 ayat yang ke-8 memberikan pengertian kepada kita. Cara kita yaitu menyenangkan Tuhan, cara kita mempermuliakan Tuhan pada waktu kita menghasilkan buah yang begitu lebat, buah yang begitu banyak. Kalau kita mau memuliakan nama Bapa kita di surga, mari kita tidak hanya memuji dan menyembah. Memuji dan menyembah sangat penting karena itu memuliakan Tuhan. Tetapi hidup yang berbuah, yaitu hidup memuliakan akan nama Tuhan. Yang ketiga, mengapa berbuah itu sangat penting? Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10 menuliskan demikian. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Waktu kita menghasilkan buah, kita tidak hanya memuliakan nama Bapa kita di surga, yang orang lain juga kemudian memuliakan nama Bapa kita yang ada di surga. Tetapi pada waktu kita kemudian menghasilkan buah, maka sesungguhnya apa yang kita miliki dalam hidup kita, Kolose 1 ayat yang ke-10, semuanya itu akan menyenangkan Tuhan. Saudara, kalau kita memiliki pohon dan kita melihat pohon yang kita miliki setelah dirawat menghasilkan buah, dan buahnya adalah buah yang baik, maka saya percaya setiap kita yang kemudian memiliki hal yang seperti itu dan kemudian menikmati buah itu, maka semuanya itu akan menyenangkan di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau di Sumatera Utara, kalau kita tanam pohon saudara di luar daripada rumah kita, dan ini kemudian mulai menghasilkan buah, banyak orang yang pada waktu lewat, dia kemudian mulai melihat, aduh ini buahnya begitu menyenangkan. Dan banyak orang yang kemudian mulai meminta, boleh nggak diambil buahnya. Bahkan mohon maaf, ada yang nggak pakai minta, langsung saja dicopot saudara. Dan mereka berkata, ini di luar, berarti ini milik bersama. Kenapa? Karena berbuah itu menyenangkan. Saya percaya, kalau kita bisa mengetahui hati daripada sebuah pohon, maka keinginan sebuah pohon cuma satu. Dia ingin menyenangkan tuannya. Dia ingin menyenangkan begitu banyak orang dengan cara menghasilkan buah. Karpos artinya berbuah, yaitu memberikan nilai tambah bagi orang lain, yaitu berdampak bagi orang lain. Apa yang terjadi kalau kita kemudian hidup dengan keadaan tidak berbuah? Kata tidak berbuah itu diambil dari kata akarpos. Matius 21 ayat yang ke-19. Pada waktu pohon itu tidak berbuah, maka apa yang terjadi? Dalam peristiwa Matius 21 ayat yang ke-19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi Yesus tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara, apa yang terjadi kalau kehidupan kita bertahun-tahun tidak menghasilkan buah? Apa yang terjadi kalau kita hidup hanya untuk kesuksesan diri kita dan kita tidak memberikan nilai tambah
kepada orang lain. Kita tidak bisa menghasilkan buah. Buah kehidupan kita tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Yang pertama, kita perlu berhati-hati. Karena Matius 21 ayat yang ke-19, Tuhan berkata kepada pohon ara ini, kamu mulai saat ini sampai selama-lamanya tidak berbuah. Yang artinya, orang yang tidak menghasilkan buah, maaf, bisa jadi dia tinggal hidup dalam kutuk. Yang kedua, apa yang terjadi pada waktu kita kemudian tidak bisa menghasilkan buah? Mari kita lihat ayat yang lain. Matius 21 ayat yang ke-43. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka yang kedua, kita berpotensi untuk kehilangan sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan mempercayakan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita, Dia merindukan dari apa yang dipercayakan dalam hidup kita, itu bisa kemudian menghasilkan buah. Tapi kalau kita kemudian berhenti, kita menikmati kerajaan itu untuk diri kita sendiri, dan kita tidak memberikan nilai tambah untuk orang lain, maka hati-hati. Pada waktu kita tidak menghasilkan buah, sesuatu yang istimewa bisa diambil dan dipindahkan kepada orang lain yang mampu untuk kemudian melipat gandakan buah yang ada dalam kehidupannya. Selama saya melayani, maka saya melihat ada orang-orang yang kemudian berbuah, bertumbuh dan berbuah dengan begitu cepat. Tetapi ada orang-orang yang bertahun-tahun tidak bisa mengalami pertumbuhan. Bahkan bukan hanya tidak bisa bertumbuh, dia berhenti, tinggal tetap dengan keadaannya. Mengapa ada orang yang kemudian begitu cepat mengalami pertumbuhan dan ada orang yang kemudian lambat bahkan tidak bisa bertumbuh? Matius 13 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ini menceritakan tentang perumpamaan daripada seorang penabur. Diceritakan dalam kisah perumpamaan penabur ini. Keluarlah penabur dan penabur ini mulai menaburkan benih. Ada benih yang ditaburkan yang jatuh di pinggir jalan. Saudara, burung datang dan burung kemudian mulai memakan. Maka tidak ada pertumbuhan. Tidak ada buah yang bisa kemudian dihasilkan. Yang kedua, ada benih yang kemudian pada waktu ditaburkan, dia jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tumbuh sebentar. Tetapi karena akarnya gak bisa kuat, maka pada waktu penindasan, pada waktu penganiayaan, ini kemudian dialami dalam kehidupannya. Maka dia kemudian berhenti dan dia gak bisa untuk kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah dengan maksimal. Ada benih yang kemudian ditaburkan dan benih ini jatuh di semak duri. Dan benih ini mulai tumbuh tetapi terhimpit. Kekhawatiran, kekayaan duniawi, saudara, membatasi benih ini kemudian untuk bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Benih ini akhirnya kemudian mati. Tetapi ada benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Pada waktu benih ini ditaburkan di tanah yang baik, maka benih ini bertumbuh. Ada yang 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang artinya orang ini mendengar dan orang ini kemudian memahami, mengerti. Suasana daripada hati, suasana atmosfer hati kita ini perlu dijaga. Pada waktu kita tidak mampu untuk menjaga hati kita, berhati-hati. Kan ada kalanya benih yang ditaburkan itu jatuh di pinggir jalan. Si jahat datang dan mengambilnya. Tidak bisa bertumbuh. Suasana hati kita perlu dijaga. Mengapa? Karena kita tahu cerita ada benih yang jatuh
di tempat yang berbatu-batu. Ada benih yang jatuh kemudian di tempat yang berduri. Gak bisa bertumbuh. Kekayaan duniawi, kekhawatiran, penindasan, penganiayaan. Maaf, salah satu penghalang daripada benih ini kemudian mampu untuk bertumbuh. Tetapi hati, suasana hati yang penuh dengan damai, yang penuh dengan kenyamanan, yang penuh dengan kegairahan, yang penuh dengan kerinduan untuk diisi, untuk dekat dengan Tuhan, akan memampukan orang itu untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita bisa melihat waktu kita pahit. Anda bisa lihat benih yang ditaburkan bertumbuh atau tidak. Tapi pada waktu Anda punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, Anda punya semangat untuk dekat dengan Tuhan, maka Anda juga akan menemukan Anda berbuah dan Anda dinikmati oleh orang lain. Karena Anda memberikan nilai tambah bagi kehidupan orang lain. Bagaimana cara kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Yohanes 15 ayat yang ke-4. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Untuk kita bisa menghasilkan buah yang begitu lebat, tidak ada jalan lain kecuali kita tinggal di dalam Tuhan. Kita fokus bersama-sama dengan Tuhan. Waktu kita melekat dengan Tuhan, buah akan kita hasilkan dalam kehidupan kita. Nah, ada ciri orang yang kemudian berbuah. Ciri orang yang disebut berbuah itu dituliskan dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Inilah ciri daripada orang yang menghasilkan buah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ciri daripada orang yang menghasilkan buah. Maka dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, 23, orang itu, dalam hidup orang itu akan muncul buah Roh Kudus. Karpos, pneumatikos. Itu akan dimiliki. Loh, ini ciri. Kita nggak bisa berkata, oh ini buah, oh ini buah. Enggak. Saudara, kita bisa melihat orang yang berbuah, cirinya, maka ia akan dipenuhi dengan buah yang ada dalam Galatia 5. Dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, 24. Yaitu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hari ini dan waktu-waktu ini, buah inilah yang dinantikan oleh dunia. Buah inilah yang akan membedakan kita adalah orang-orang yang merupakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Buah inilah yang akan membedakan kita ini intim dekat dengan Tuhan atau kita kemudian jauh daripada Tuhan. Saya akan tutup dengan satu pernyataan yang indah. Dan pernyataan ini dituliskan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Reverend Dr. Robert Benedictus. Wah, gambarnya gak keluar ini. Nah, ini gambarnya Pak Robert.
Anda menjadi penting ketika Anda mulai berbuah. Mari kita katakan dalam hati kita, saya akan menjadi penting ketika saya mulai berbuah. Sekali lagi, Anda bisa berkata dalam hati Anda, dimanapun Anda berada, saya menjadi penting ketika saya mulai berbuah. Kalau Anda diberkati dengan perkataan ini, Anda bisa crowd perkataan ini dan kemudian bagikan kepada teman-teman yang lain. Karena pada waktu kita menghasilkan buah, maka perhatikan, kita akan menjadi orang yang penting bagi kehidupan orang lain. Anda bisa membagi, Anda bisa memberi. Dan saya melihat mengapa ada pelayanan yang kemudian dipandang oleh orang lain, dikejar oleh orang lain, dan orang lain berkata, ini penting. Karena mereka menikmati buah. Kalau kita tidak berbuah, maaf, orang akan berkata, kamu tidak penting. Tapi kalau kita berbuah, maka orang akan berkata, kamu penting bagi kami semua. Karena buahmu itu menyenangkan bagi setiap kami. Hari ini kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita siapkan hati kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan sehingga kita terus akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap pagi, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya.
Tuhan tolong setiap kami. Apabila ada sesuatu yang menyumbat kehidupan kami, sehingga kami tidak mampu untuk berbuah secara maksimal, sehingga kamu tidak bisa berbuah secara lebat. Tuhan tolong kami. Kami membuka hati kami. Penuhi kami dengan kekuatan. Penuhi kami dengan kuasa. Penuhi kami dengan pribadi-Mu. Sehingga kami boleh menghasilkan buah, dan buah kami buah yang lebat, buah yang manis, yang menyenangkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan yang ada di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan. Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan khusus. Untuk umat-Mu yang membawa persembahan misi diakoni. Untuk umat-Mu yang membawa persembahan untuk memuliakan akan Engkau. Tuhan berkat-Mu menyertai setiap umat-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang berada dalam keluarga besar Gereja Betel Indonesia, keluarga besar GB Medan Plaza. Tuhan berkati dan jagai. Tuhan lindungi daripada yang jahat. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan menutup pertemuan ibadah kami, dan kami boleh melanjutkan segala sesuatu dalam aktivitas kami. Saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, kasih setia daripada Allah Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus akan menyertai pekerjaan, kehidupan Bapak Ibu saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah, dan kiranya tetap sehat, tetap kuat untuk menyongsong anugerah daripada Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, boleh menyaksikan pengumuman di gereja kita melalui akun media sosial di gereja kita. Selamat juga kita bisa memberikan dengan melalui scan pada barcode di pengumuman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak kita yang percaya nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang ajaib. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Haleluya.